Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nusa dengan NIM 94142372 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dari dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu SSI ME. Definisi tentang bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam penginputan dana dan dari masyarakat seperti tabungan atau deposito, serta penyaluran dana dalam bentuk kredit atau investasi. Bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya seperti transfer uang, pembayaran, dan valuta asing. Jenis-jenis bank. Bank sentral bisa dibilang bosnya bank di suatu negara. Di Indonesia ini tugasnya dipegang sama Bank Indonesia atau BI. Fungsinya mengatur kebijakan moneter, mengawasi bank lain, dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, bank umum, bank yang biasa kita pakai sehari-hari buat menabung, transfer kredit, dan transaksi lainnya. Contohnya BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan lain-lain. Ketiga, bank perkreditan rakyat BPR, bank yang lebih fokus ke daerah atau usaha kecil mereka yang mengasih pinjaman tetapi tidak bisa menerima giro atau ikut transaksi di luar negeri. Yang keempat, bank syariah, bank yang sistemnya pakai aturan Islam dan tidak ada bunga atau riba, tapi pakai sistem biaya hasil. Yang kelima, bank digital, bank yang semua layanan serba online tanpa konter fisik, misalnya Jago, Sea Bank, atau BLU by BCA. Fungsi dari bank: yang pertama, tempat menyimpan uang; yang kedua, tempat meminjam uang; yang ketiga, membantu transaksi; yang keempat, bantu bisnis dan investasi; dan yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, beberapa golongan bank. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, bank sentral yang tugasnya membawa sistem keuangan negara di Indonesia dan dipegang sama Bank Indonesia atau BI. Bank umum, bank yang biasa kita pakai buat nabung, transfer, atau pinjam uang, contohnya BCA, BRI, dan Mandiri, dan lain-lain. Bank perkreditan rakyat BPR, bank yang lebih kecil, biasanya fokus ke UMKM dan masyarakat daerah. Mereka tidak bisa menerima atau transaksi dari luar negeri. Yang kedua, berdasarkan kepemilikannya, bank pemerintah atau bank yang mayoritas sahamnya punya negara, contohnya BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Bank swasta, bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta, baik lokal maupun asing, contohnya BCA, CIMB Niaga, Permata Bank. Bank asing atau bank dari luar negeri yang buka cabang di Indonesia, contohnya HSBC, Citibank, Standard Chartered. Yang keempat, bank campuran, bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta lokal dan asing, contohnya Bank DBS Indonesia. Cara menjalankan usahanya yaitu bank konvensional, bank yang sistemnya memakai bunga dan transaksi yang biasa, contohnya BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Bank syariah, bank yang sistemnya memakai aturan Islam, jadi tidak ada bunga atau riba, tetapi memakai hasil dari Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Mualad. Yang keempat, berdasarkan statusnya, bank devisa, yaitu bank yang bisa melakukan transaksi internasional seperti transfer ke luar negeri atau perdagangan internasional, contohnya BCA, BRI, dan Mandiri. Bank non devisa, bank yang cuma bisa transaksi di dalam negeri dan fokus ke masyarakat kecil atau daerah tertentu. Bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam mengelola dan mengalirkan uang di masyarakat. Berdasarkan fungsinya, bank terbagi menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat BPR atau BPR. Dari kepemilikannya ada bank pemerintah, bank swasta, bank asing, dan bank campuran. Sementara itu, berdasarkan sistemnya, bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Serta berdasarkan statusnya ada bank yang devisa dan non devisa. Bank bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga memfasilitasi transaksi, memberikan pinjaman, mendukung bisnis, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dengan berbagai jenis dan fungsinya, bank menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian yang modern.